Halo Pak Erik. So there's this thing called Pokemon. I don't know if you've heard of it. It's pretty popular, though. Definitely big in Japan. And like most things that are big in Japan, over the years it turned... Hi guys, I'm Patira Bunchawalit. My nickname is Som-O. I'm 39 years old. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul. Kenal anak sing totol rujak cingur. Re ayo re mlaku-mlaku nang tunjungan. Re ayo re rame-rame bebarengan. Everybody let me introduce, I'm Eric Stanley. I'm from East Java, Surabaya Hero City. Assalamualaikum, how are you today guys? Are you good? Sorry tadi bikin panik ya Bapak ya. Tadi sempat karena kalau nggak pakai video kan nggak sayang ya Pak. Itu kenapa saya mau diputar dulu videonya. Tepuk tangan saya dulu deh semuanya buat Pak Erik ya. Sorry. Luar biasa nih ya, bener-bener aja gimmick ya. Gimana Mbak Mas semuanya? Sehat-sehat semuanya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Erik. Ini semua jadi apa? Ini Mbak Mas semua di sini yang off cam ini emang lagi di kelas apa lagi toilet ya? Atau lagi di pasar malam? Boleh diminta Pak Erik, boleh diminta buat tampil ya. Pak Erik, silakan. Nanti mau bantuan bisa on cam ya Mbak. Tapi kalau kan Mbak nanti Mas nggak on cam, saya punya cara sendiri nanti biar on cam kayak apa. Oke, sebelum kita mulai sebelumnya saya pengen tanya nih Mbak Mas. Apa sih yang Mbak Mas tahu tentang public speaking? Yuk, saya coba acak ya. Pokoknya saya nggak mau tahu yang saya pilih ini harus on cam, harus ngobrol, harus pede. Kalau nggak pede, nggak ngobrol, jangan jadi anak Indonesia. Enak. Oke, saya sekarang berarti tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan 6. Saya panggil nomor 3 dari saya, berarti saya pilihnya, berarti ini semoga ini bener ngomongnya Mas ya, Mbak Jaisi Muzawar. Itu Mas itu. Astagfirullahaladzim. Mas Jaisi Muzawar, gimana kabar? Maaf ya Mas ya. Mas Jaisi. Halo. Sehat-sehat Mas Jaisi? Sehat. Bisa mohon bantuan on cam Mas? Oh, udah.
Siap. Apa itu Mas? Menurut Mas, public speaking itu apa Mas? Pantesan malu-malu, teknologinya Cara oke banget. berbicara kepada publik gitu. Nice, makasih ya Mas Jesse ya. So, Gambaran bisa umumnya. tolong pilih satu orang lagi Mas, yang paling diem di kelas siapa Mas? Yang paling diem di kelas. Siapa ya? Yang paling diem tapi nggak malu-maluin. Siapa yang? Aduh. Yuk, yang paling diem di kelas. Yang paling diem, yang jarang ngomong, yang jarang aktif di kelas. Yuk. Bentar Pak, bentar. Saya lagi. Siap. Yuk. Atau perlu pakai absen ini Absen ya? aja lah, Pak. Saya gak enak. Kalau enak, jangan enak-enakin Mas, kasih bumbu ntar. Kayak penyetan. Yuk, enakin ayo Mas Jesse. Yuk. Sampai Mas ngantuk sampai lihat tuh, sampai Mas sampai nguap itu lihat tuh. Alma. Kenapa? Alma. Oke, berarti saya panggilnya Mas apa Mbak? Mbak Alma, ayo Mbak Alma. Bisa on cam, Mbak? Oke. Weh, gini kan enak dilihat ya. Kan harus pede mulai dari awal kuliah. Ayo Mbak, saya mau tanya Mbak. Kira-kira gimmick itu apa Mbak? Apa itu gimmick? Gimmick itu suatu usaha yang dilakukan untuk Pak. Kenapa Mbak? Skenario untuk mencapai suatu tujuan. I see, nice. Matur nuwun Mbak Alma. Mbak Alma pilih bisnis satu cowok lagi di kelas yang paling diem, yang nggak pernah ngomong. Yang pasti yang off cam yang duluan dipilih ya. Yuk, yang off cam harus dipilih. Yang paling diem di kelas siapa yuk? Ini aja Pak, Naufal. Maaf? Naufal Fadlan Ihsan. Mas Noval, oke Mas Noval, langsung nyala semua langsung ya. Langsung on cam semua langsung ya. Mas Noval, pokoknya kalau nggak on cam tak pilih nanti. Yuk, Mas Noval, mana Mas Noval? Oke Mas Noval, siap Mas. Mas saya mau tanya nih Mas Noval, apa itu gimmick Mas? Ya kan, langsung efektif kan, langsung on cam semuanya kan? Ya. Ayo Mas Noval, apa itu? Apa itu ini? Apa itu gimmick? Ya Mas Noval. Halo, suara saya ada Pak? Suaranya ada Mas, nggak mati kok, tenang aja. Masih hidup. Apa ya? Suatu adegan yang dilakukan bertujuan untuk mencari perhatian penonton. Siap. Oke, terima kasih Mas Noval, matur nuwun. Ya, sama-sama. Oke, jadi intinya gimmick itu adalah suatu ibarat kayak tools ya yang bisa kita kayak kalau bedanya antara ice breaking dengan gimmick apa ya Mbak Mas ya? Yuk, apa bedanya antara ice breaking dengan gimmick? Yuk, apa itu ice breaking dengan gimmick? Bedanya apa yuk? Ayo teman-teman dijawab nih. Raise hand dulu silahkan nih, raise hand. Suruh raise hand dulu Pak biasanya. Ya. Yuk. Ayo. Apa itu bedanya antara ice breaking dengan gimmick? Bisa buka Google kok, bisa tanya ke Google, boleh. Yuk. Google nggak cuma buat lihat foto pacar aja ya, tapi juga bisa buat browsing sekarang. Yuk. Yuk, apa itu beda antara ice breaking dengan gimmick? Kita nggak lihat salah benernya Mbak Mas ya. Yang penting Mbak Mas pede jawab itu udah oke. Oke, apa itu Mas Akmal? Siap. Kalau ice breaking tambahin apa lagi ya? Itu Pak buat apa? Mengefreshkan otak kan biasanya ice breaking ada di
seminar-seminar gitu kan Pak di sela-sela materi yang kadang-kadang pusing kan. Kalau gimmick tuh buat menarik perhatian. Contohnya kayak misal mau pakai kacamata kayak ada deh kayak gitu kan Pak. Siap. Wah, ini bakal bekerja jadi jadi pelawak kayak ini Bapak Hanif ya, Mas Akmal ini. Siap, matur nuwun. Nice. Nanti gantian Mbak Mas ya. Mas Akmal, sebelahnya Mas Akmal juga satu fakultas juga, satu jurusan juga dengan Mas. Saya mohon dua-duanya jawab juga, yuk. Ayo Mas, Mbak. Ayo kena kamu ya. Kalian berdua. Yuk, halo Mbak Mas. Apa itu gimmick sama ice breaking? Coba dipahami misalnya Mbak Mas. Ayo. Bisa saling membantu kok. Kalau mungkin Mbak Mas kurang paham, bisa saling membantu. Yuk. Weh. Siap. Halo Pak. Halo Pak. Halo Mbak. Halo Mas. Ya, apa itu ice breaking sama gimmick? Kalau menurut saya gimmick tuh cara seseorang atau si speakernya mengemas penyampaian dia. Jadi itu kan gimmick tuh dia bermacam-macam. Jadi menurut saya gimmick speaker tuh beda-beda tergantung tipikal orangnya. Cara pengemasan dia berbicara atau menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau ice breaking bisa. Ice breaking. Jadi menurut saya gini Pak, misalkan kayak kita habis konsentrasi full, nggak pernah istirahat gitu. Ada suatu saatnya kan kita jenuh kan ya Pak ya, itu butuh kayak suatu pemecah biar suasananya nggak panas mulu. Jadi kita butuh kayak pendingin. Nah itu menurut saya SBC nggak melulu harus games. Menurut saya cerita juga bisa sih jadi SBC. Kalau gitu Mas Ahmad, saya mau tanya, berarti Ayang bisa jadi SBC juga nggak? Weh, Mas Akmal, ini. Astagfirullahaladzim. Apa katanya? Ayang bisa jadi ice breaking nggak? Bisa juga, kadang-kadang bisa jadi ice breaking, kadang-kadang bisa jadi yang bikin pusing juga Pak. Itu nanti dibahas di rumah tangga ya Mas ya. Nanti dibahas kelas ya nanti ya. Siap, matur nuwun. Oke, jadi ice breaking itu kita bisa lihat sebagai ini Mbak Mas. Kita sebagai ice breaking sebagai cara memecah stres. Jadi ibarat kayak kita jenuh nih ya. Punya banyak cara gitu, tergantung pemateri ya Mbak Mas ya. Jadi yang pasti kita harus sesuai dengan kondisinya juga, dan mereka harus juga efektif ya, maksudnya mengikuti kita juga agar bisa dinilai sebagai efektif ya. Dan nanti bakal kita bahas di slide-nya nanti. Waduh, langsung bahas slide ini ya, bosan banget kayaknya. Oke, gimmick itu kayak tools, jadi alat. Jadi bisa jadi juga Mbak, jadi gimmicknya Ayang juga bisa loh untuk orang tua. Jadi gimmick sebagai kayak kita sebagai kayak alat untuk bisa menghibur, atau it means sebagai kayak tools untuk bisa mencapai komunikasi yang efektif. Jadi ice breaking itu refreshment-nya, kalau gimmick itu tools-nya. Oke, so far Mbak Mas sudah ditanyakan, ada yang kurang paham antara gimmick dengan tools? Apakah ada yang dibingungkan? Ada yang masih kurang paham? Sudah paham semua ya? Oke, sekarang saya mau tanya lagi, apa itu komunikasi, Mbak Mas? Apa itu komunikasi? Yuk. Apa itu komunikasi? Yuk, apa itu komunikasi? Yuk. Kalau kita ngomong komunikasi, Mbak Mas pikir apa? Kira-kira apa yang kita muncul? What you know about communication? Ya, apa itu? Saya nggak mau pilih lagi satu orang karena saya yakin Mbak Mas nggak layak dipilih ya, tapi maunya memilihkan diri sendiri. So I'm gonna give you chance to choose yourself to speak up. Yuk, apa itu komunikasi? Yuk, dibahas semua. Nanti nilai elek yang langsung nilai C, Kak. Yuk, ngakak Mas Ahmad ya. Yuk. Jangan bikin malu Pak Hanif ya. Ayo. Jangan korupsi Pak Hanif di depan kelas kita. Iya Pak, soalnya ini materinya udah disampaikan semua nih Pak, ngomongin komunikasi juga. Rules-nya, kalau kalian roasting Pak Hanif, nilai kalian harus diganti oleh Pak Hanif next-nya. Jadi harus roasting ini ya. Ayo, apa itu komunikasi? Yuk, refreshment semua ini sebelum
Sebelum UAS, ayo. Kalau, ayo, apa itu communication? Oke, Mbak Risairia. Yuk, apa itu Mbak Risairia? Untuk seingat saya sih, komunikasi itu percakapan antara satu atau dua orang atau kelompok atau banyak untuk mendapatkan suatu pesan atau pelajaran yang lainnya. Nice. Keren gitu loh, Re. Wah, bangga ya. Beda zaman, beda generasi ya, Mas Hanif ya. Dulu zaman saya masih mencongak gitu, masih mencongak atau apa matematika. Sekarang udah pada aktif semua. Salut bang kalian. Bisa applause buat kalian nggak? Can you applause yourself? Bisa applause buat kalian sendiri nggak? Weh, ini kan keren. Jadi komunikasi itu ibarat kita nyampe sesuatu itu ada pesannya, ada medianya, ada penerimanya. Nah nanti kita ini, jadi kita juga harus tahu siapa audiens kita. So, kalau aku di kelas, aku kan kadang-kadang juga ada kelas anak kecil juga ya Mbak Mas ya. Jadi aku menyesuaikan dengan ini, dengan audiensku. Jadi ketika mungkin kita bisa lihat, saya juga ngajar coding sebenarnya. Jadi ketika saya harus mengajar anak-anak usia 6 tahun, ketika saya harus ngajar anak-anak usia 6 atau 7 tahun, saya bakal ganti background-nya Mbak Mas. Sebentar, ini kok agak lemot ya. Jadi saya kalau gini kan kayak astronot ya. Tapi ketika saya bisa berubah ini juga. Jadi saya sesuaikan dengan siapa audiens saya. Bahkan jadi beruang juga. So it's about you. Siapa segmentasinya Mbak Mas semuanya. Jadi kalau gini kan nggak lucu kan ya. Masa di kampus pakai beruang-beruangan gini. Jadi Mbak Mas beruntung. Sekarang Mbak Mas sudah bisa ibarat kayak ini ya. Ibarat kayak bisa nentuin maunya Mbak Mas apa dengan teknologi. Dan itu kayaknya benar-benar peluang buat Mbak Mas deh. Buat bisa ini. Buat nyampein apa yang Mbak Mas pengenin ke depannya. So, langsung aja Mbak Mas ya. Kita langsung ke materinya. So, what you know about gimmick? Oke. Saya mau dibantu nggak? Supaya nanti ini, supaya slide saya nyala, saya bisa mohon Mbak Mas nyalain semuanya raising hand nggak? Semuanya. Boleh, Pak. Bisa tolong raising hand-nya klik raising hand-nya. Oke. At least 70%. Yuk. Weh. Bangga kali Kak Bang. Mereka aktif banget. Yuk. Oke, nice. Dikit lagi. Masih 56. Oke. Saya mau sampai 70 ya. Sama selain ngecek kalian di kelas apa enggak. Kalau kalian nggak di kelas, cuma off cam dan nyalain video, nyalain suara, itu baru udah kelihatan kalian nggak raising hand. Yuk. 8 lagi. Yuk, 8 lagi. 7 lagi. 6 lagi. Yuk. Please raising your hand. Kalau Mbak Mas yang punya grup Line atau WhatsApp bisa di WA teman-temannya raising hand. Raising your hand. Oke, 3 lagi. Oke, 4 lagi. 2 lagi. Yuk, 2 lagi Mbak Mas. Oke, siap. 1 kali lagi, 1 orang lagi. 1 orang lagi. Yuk Mbak Mas. Okay. Because you did so nice job, so I'm gonna give you your right. So, yeah. Jadi, karena kerjaan kantor juga agak dikit padat, jadinya saya pakai yang cepet-cepet aja. So, yes. So, kita akan bahas tentang
komunikasi dan how to gimmick yourself, gimmickise yourself. Sebentar. I think ini kayaknya agak sebentar ya Mbak Mas ya, maaf ada technical issue. Sebentar. Oke, saya coba. Oke. Jadi tadi Mbak Mas kalau ingat gimmick itu alat kan ya Mbak Mas ya. Terus saya mau tanya nih, kira-kira kalau di kelas sekarang ini apa itu gimmicknya? Can you please tell me? Ya, apa itu gimmick? Kalau saya di kelas ini kira-kira apa yang bisa dibilang sebagai gimmick ya Mbak Mas ya? Yuk, apa itu gimmicknya? Saya tahu Pak. Silahkan Mas, monggo. Kamu masih mute Mas. Menurut saya filter Bapak juga kayak gimmick gitu Pak. Oke. Jadi kamu juga gimmick ya Mas? Iya. So, iya, Pak. Terima kasih. Jadi gimmick itu apa yang kita lihat sekarang ini Mbak Mas. Jadi what you have di kelas sekarang itu gimmick kalian. So, ya, ini aku coba ini deh. Ini kayaknya agak mungkin karena terlalu banyak dibuka ya. So, wait. Oke. Itu harusnya gimmickise ya Mbak ya Mas ya. Jadi how to gimmickise yourself. Jadi oke. Jadi ini tadi kita di sini bakal bahas nih Mbak Mas apa yang disebut sebagai gimmick untuk sebagainya. So, oh man, yes. Sebelum kita menggimmickkan orang lain atau memikirkan apa yang kita punya, so first of all, Mbak Mas harus tahu kuncinya apa buat effective communication. You have to know about yourself. Tapi tadi saya ada utang ya Mbak Mas, saya suka pikiran tadi. Yang benar adalah ini ya Mbak Mas ya, gimmickise. Karena tadi itu ada beberapa yang error. Gimmickise yourself. Oke, so kalau kita ngomong tentang menggimmick sesuatu, kita ngomong tentang diri sendiri. Gimana karakternya Mbak Mas sendiri? So, kamu nggak mungkin dong pakai gimmick caranya Bapak Hanif atau mungkin dengan caranya Mas Yasir. Kamu juga belum tentu juga pakai gimmicknya Mas Dean, Pak Hera, karena you are different guys, you are unique. Karena jangankan kalian, mau bayi kembar aja masih beda loh Mbak Mas. Jadi kamu nggak bisa maksa orang lain buat jadi kamu atau sebaliknya. So first of all, you have to know about yourself. Jadi Mbak Mas harus tahu apa kelebihannya Mbak Mas, terus Mbak Mas sukanya apa, kemudian hobinya Mbak Mas apa. Karena yang paling penting adalah Mbak Mas tahu diri Mbak Mas sendiri. Kemudian kenali audiensmu. Setelah Mbak Mas tahu diri Mbak Mas apa, plus minusnya apa itu SWOT-nya. Tahu nggak apa itu SWOT? What you know about SWOT, guys? SWOT. Yuk, apa itu tahu nggak? Apa? What you know about SWOT, guys? Yuk, bisa bantu saya? Bisa browsing juga kok, tenang aja. Apa itu SWOT? Yuk, apa itu SWOT? Yuk. Kalau kalian nggak jawab, saya nggak akan next ke materi. Malah kejam ya. Ayo, apa itu SWOT, Mbak Mas? Langsung aja. Ya, silakan. Mbak Mas MC. SWOT itu terdiri dari singkatan S-nya dari strength, W-nya dari weakness, O-nya dari opportunity, dan T-nya terakhir tuh dari threat. Oke, nice. Cool, keren banget. Bisa mohon bantuan applause ke couple-nya MC nggak hari ini? Bisa mohon bantuan applause ke mereka? Nice. Benar, Mbak Mas. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and fitness. Saya mau lihat diri saya sendiri, Mbak Mas ya. Apa itu SWOT saya?
Strength saya itu apa? Kelebihan saya itu apa? Saya orang ceplas-ceplos, gila. Jadi saya berusaha ekspresif, tapi harus tahu normanya kayak apa, Mbak Mas. Weakness saya apa? Weakness saya di sini, saya mengajar online. Dan ibarat kayak Wi-Fi kurang stabil ya Mbak Mas ya. Itu kenapa kadang-kadang interaksi sangat penting banget. Opportunity, orang-orang banyak. Jadi di sini orang-orang banyak yang off cam. Nah ini buat cara juga kita buat ini ngajak mereka buat on cam. Jadi ini kayak ibarat kayak menstimulasi mereka buat aktif dengan cara apa? Dengan mereka on cam dan ditanyai. Opportunity saya. Weakness saya apa? Lampu mati. Karena kita nggak tahu kondisi ya Mbak Mas ya. Atau mungkin Wi-Fi drop. Kalau Wi-Fi drop, saya juga drop di kelas juga otomatis. Itu adalah spot saya. Audiens saya siapa? Saya sebelum masuk ke sini, saya tanya ke Mbak Mas, berapa orang? Range usianya berapa? Materinya apa? Nah, saya juga pakai ini. Kenapa saya harus tahu audiens saya? Karena saya dari mereka, saya bakal ngatur tuh apa yang gimmick saya pakai. Jadi, apa yang saya punya, apa yang saya data dari Mbak Mas semuanya, 5W1H itu akan saya pakai di kelas. Nggak mungkin dong dengan kelas ini saya pakai gimmick seperti ini. It's impossible. Nggak mungkin dong ya. Atau diberi sama ngajar, saya pakai beginian. Saya sama ngajar pakai gini nggak mungkin juga kan. Karena ini semua, kecuali kalau sama anak-anak nggak masalah ya. Makin lucu, semakin oke. Ya kenapa Mbak? Yang bener Ya, jadi kita harus tahu siapa audiens kita. Itu kenapa ada small research. Jadi at least Mbak harus tahu dulu at least tentang audiens 5W1H. Ada yang tahu nggak apa itu 5W1H Mbak Mas? Ada yang tahu nggak? Ada bisa bantu saya nggak apa itu 5W1H? Yuk, ada yang tahu nggak Mbak Mas? Apa itu 5W1H? 5W1H itu W-nya what? Oke. Why? Oke. When? Oke. Sama satunya how. Nice. Jadi Mbak Mas harus tahu siapa audiensnya Mbak. Who. Mereka dari kelas apa? What. Mereka tampilnya saat jam berapa? When. Jadi kalau Mbak Mas jadi pembicara di sore hari, lucunya ada. Nanti Bapak, ada yang lucu sekali Pak, boleh saya culik Bapak? Boleh sini Pak. Saya Sini. sosok Bapak. Dan ini tuh when-nya juga Mbak Mas harus tahu audiensnya Mbak Mas saat Mbak Mas jadi pembicara di malam hari sama pagi itu beda spiritnya. Terus where, di mana, orang-orangnya mana. Saya nggak mungkin pakai bahasa Jawa di kelasnya Mbak Mas. Yang ada saya malah di blog nanti di Zoom-nya. Karena you don't know about, karena Mbak Mas nggak akan tahu bahasa Jawa. Yang tahu paling-paling itu aja ya, COK itu aja ya paling tahunya ya. Dan ini pun jadi ibarat kayak aku harus tahu juga Mbak siapa dan di mana audiens. Dan terakhir how, gimana Mbak Mas reaksinya. Sama tadi saya sebelum ngomong saya jadi kayak hidden viewers dulu. Saya bakal tahu nih, saya pengen tahu gimana reaksinya Mbak Mas semuanya. Interaktif nggak, pendiam nggak, dan sebagainya. Begitu Mbak Mas. So you have to know about your audience, about what 5W1H. Kenali yang bukan dirimu dan audiensmu. Contohnya materi Mbak Mas. Technical issue, Zoom-nya. Terus surrounding-nya ini maaf sebelah saya ada tetangga juga jadinya agak keras suaranya. Jadi mereka lagi mainin TikTok. Jadi maaf banget agak dikit mengganggu. Jadi ya you have to know about yourself Mbak Mas. Kemudian kita bisa lihat next lagi. Sebentar ini saya coba stop annotate dulu. Oke, sebentar. Slide. Oke, sebentar. Sebentar ya Mbak Mas ya. Jadi so far Mbak Mas ada yang kurang paham nggak?
You have to know about, Mbak Mas harus tahu dulu. Mbak Mas harus tahu dulu ini apa? Tadi ibarat kayak ini ya Mbak Mas ya. Jadi harus tahu kira-kira siapa Mbak Mas mau ngomong tentang apa, kemudian audiensnya siapa, dan of course Mbak Mas harus persiapan tentang di luar dari Mbak Mas. Kemudian, ada yang pernah dengar ini nggak istilahnya Mbak Mas? Who say in which channel, to whom with what effects? Yo, ada yang pernah tahu ini nggak Mbak Mas? Ada yang pernah dengar nggak atau pernah belajar nggak? Ini show communication. Jadi ini show communication. Jadi Mbak Mas, oke. Tadi who say in which channel to whom with what effect? Ada yang tahu nggak Mas? Mbak Mas apa ini artinya? Salah nggak apa-apa. Yang aku maunya Mbak Mas pede aja jawabnya. Yuk, apa itu who say in which channel to whom with what effect? Yuk, nggak apa-apa ngawur, menerka-nerka nggak masalah. Di sini nggak ada nilai plus atau minus. Yang ada adalah kepedean Mbak Mas semua. Yuk. Tadi terakhirnya ngomong siapa ya Mbak Mas ya? Tadi yang terakhir ngomong, maaf saya lupa tadi. Mbak siapa? Atau Mas? Mbak? Kulo Pak. Maaf? Kulo. Mbak. Oh, sampean. G. Sama, pilih satu orang cewek yang paling diam di kelas siapa, Mas? Paling diam. Astagfirullah. Anakku unmute tolong. Astagfirullahaladzim kamu. Tak lambe-lambe kamu nanti ya. Yuk, pilih satu orang cewek yang paling diam, Mbak Mas. Jadi sudah. Ya udah. Adila. Wah, iya Adila Pak. Halo, maaf. Adila Pak. Mbak Adila. Oke, Mbak Adila. Halo Pak. Halo Mbak, gimana? Suaranya merduin off cam sih Mbak. Bisa mohon bantuan on cam Mbak? Ya, Mbak Adila. Bisa mohon bantuan on cam Mbak? Halo Pak, iya. Siap. Yo, ini masih raising hand semuanya. Ini siap jawab semua nih kayaknya ya Mbak Mas ini ya. Yuk Mbak Adila. Bisa mohon on cam? Siap. Siap Mbak Adila. Apa itu Mbak Adila? Kira-kira artinya? Masih mute Mbak, masih mute Mbak, masih mute. Ya Pak. Siap. Arti dari who says in which channel? Menurut saya, karena saya nggak bisa grammar, ini maksud dia kepada siapa kita berbicara. Maksudnya kita mau target yang kita bicarain itu siapa? Oke, yeay. Nice. Keren banget ya kalian ya. Wah, kalian makan apa sih setiap harinya? Kok pinter banget? Makan cow nugget. Oh, bukan makan seblak. Oh, enggak. Nanti saya mules. Oke, siap. Jadi di Bandung. Oke, siap. Oke, who says Pak. sama-sama. Jadi who says in which channel to whom with what effect. Jadi intinya itu kita harus tahu dengan media apa kita ngomong dan kepada siapa efeknya apa. Oke. Kita ngomongnya sama siapa, lewat media apa, efeknya apa. Itu arti komunikasi sebenarnya, Mbak Mas. Contoh nih. Who. Kalau kita kelas ngomong nih ya. Siapa who-nya? Aku. Channelnya apa? Zoom. With whom, to whom-nya siapa? Kalian. Efeknya apa? Gimmick. Kalian pakai gimmick-gimmick semuanya.
Mas Burhan lagi di pantai, Mas Wahyu lagi di kantor, Mbak Gabriel lagi jadi X-Men ya di kotak-kotak kaca, Mbak Nur Isa Anggreni jadi Ratu Malam tuh. Jadi ini gimmick kalian, ini efeknya kalian. Jadi simpelnya komunikasi seperti itu Mbak Mas. Dan saya mau share tentang pengalaman saya Mbak Mas ya. Jadi ketika saya waktu itu sempat ngajar di Latin Amerika, dan ini salah satu contoh video yang bisa saya share ke Mbak Mas, gimana saya ngajak mereka berinteraksi. Sebentar. Mbak Mas. Masih nge-lag ya kayaknya ya Pak Mas ya. Oke. Oke, kemana? Yo tengo miedo a perder. A perder. Jadi ini adalah gimmick saya ketika waktu itu saya lagi ngajar bahasa asing. Jadi saya sudah transfer mereka dari Inggris ke Spanyol dan sebaliknya adalah pakai gangguan musik, Mbak Mas. Gimmicknya musik di sini. Okay. No, stop. Okay. Now next, you can do it in Spanish. Maaf ya Mbak Mas, saya dosen yang kurang ajar ya, ngetawain muridnya sendiri. Bentar. Jadi ini. Okay. Ah ini. Oke. Saya suruh mereka pakai, kalau ini bahasa istilah dalam idiom, mereka harus pakai ini istilah. Dan ini karaoke. Jadi di situ Bapak bisa lihat kita ada tiga audiens beda, tiga cara beda, mereka sama-sama Latin, tapi usia menentukan Mbak Mas. Saya nggak mungkin pakai lagu karaokean itu di mereka yang di anak-anak. Dan saya juga nggak mungkin pasang gimmick beruang
di kelas untuk mahasiswa. Jadi kita harus tahu siapa audiens kita. Seperti yang tadi kita share tadi, who say in which channel to whom it affects. Dan saya bakal kemudian kita bisa lihat Mbak Mas di sini. Tadi maaf saya videonya biar nggak pecah. Kenapa saya tadi ini coba kecilkan video ini tadi Mbak Mas. So to whom? Kepada siapa audiensnya? Saya bakal ngomong sama siapa? Kita nggak bisa gimmick ke semuanya sama rata. Saya juga nggak bisa bilang ibarat kayak apa ya? Saya tuh pernah waktu itu lagi di kelas di Timur Tengah, saya tuh gini Mbak Mas. Gini. Ternyata itu, dan waktu itu saya setelah waktu kita lari begini, mereka itu pada ketawa semua gitu kan. Terus emang kenapa artinya? Itu artinya lagi enak-enak. Persepsi orang Australia dengan orang Arab, gini itu lagi enak-enak. Padahal kita di Jawa Barat, Jawa Tengah, ini kan gerakan kungfu ya, karate, misalnya kayak pencak silat ya. Mereka persepsinya lain, Mbak Mas. Mereka persepsinya itu mereka itu lagi enak-enakan gitu. Dan lagi to whom ini nggak mencakup orang kita aja. Jadi kita harus tahu usianya mereka. Simpelnya lebih tahu culture ya Mbak Mas ya. Karena culture itu bukan cuma gimana kita bisa nari, tapi siapa Mbak Mas sebenarnya. Culture-nya Mas Burhan beda dengan culture-nya Mbak Nur. Karena Mas Burhan cowok, Mbak Nur cewek. Culture-nya Mbak Nur lebih pendiam, contoh mungkin saya nggak tahu ya. Atau Mas Burhan lebih introvert. So you have to know about your audience. Jadi Mbak Mas harus tahu detail siapa audiensnya Mbak. Mungkin di sini ngomong jangkrik gitu kan. Kalau orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Barat, ih lucu ya, seksi ya suaranya ya. Udah gimana gitu. Kalau di Jawa Timur itu beda maknanya Mbak Mas. Jadi saya alhamdulillah sih belum pernah ngalami hal sampai miskom untuk bahasa saat menjadi pemateri. Cuma sempat dikira ini karena saya kan masih kelihatan muda, jadi saya dikira mahasiswanya. Jadi mahasiswa kok ngomong di depan panggung gitu kasarnya. Ya gitu saya. Tapi lagi Mbak Mas, it's about your culture. Jadi Mbak Mas harus tahu siapa audiensnya Mbak Mas. Kemudian efeknya apa? Apa yang Mbak Mas pengen dari acara ini? Kira-kira Mbak Mas mau ngapain? Tujuannya Mbak Mas apa? Kalau saya pribadi, Mbak Mas bisa nanggep apa yang saya maksud. Ibaratnya Mbak Mas harus tahu siapa itu yang mau diajak ngibik. Kepada siapa? Medianya apa? Efeknya apa? Jadi Mbak Mas jangan lupa, apapun Mbak lakukan buat komunikasi, 4 ini penting banget. Siapa? Dengan apa? Kepada siapa? Terus ngapain? Maksudnya sini efeknya apa? Dan sini Mbak Mas bisa belajar, bisa dapat juga makin efektif komunikasinya. Karena Mbak nggak mungkin ngasih lelucon Jawa Timuran ke Jawa Tengah. Dan saya tadi, kalau andaikan saya pakai full Indonesia Surabayaan, Mbak Mas nggak paham. Kenapa saya pakai generalize in English? Gitu Mbak Mas. So, itu untuk simpelnya ya Mbak Mas ya. Sekarang, saya nggak percaya sama Mbak Mas semuanya. Saya pengen Mbak Mas praktek. Jadi 83 orang ya Mbak Mas ya. 83 orang. Saya mau mungkin ada 8 kelompok ya Mbak Mas. Jadi satu kelompok ada 10 orang. Satu kelompok ada 10 orang, ada 8 kelompok lebih. Ada 8 kelompok, 10 orang lebih. Yuk. Ada satu kelompok, 8 kelompok, 10 orang lebih. Mbak Mas, saya kasih waktu 10 menit buat nentuin siapa kelompoknya Mbak Mas. Bisa Bapak Hanif ada WhatsApp group kan ya Bapak ya? Ada Pak. Atau kalau mungkin
mau bisa ini aja Mbak Mas, tulisin aja langsung kelompok 1 siapa kelompok. Ini aja. Buat teman-teman semuanya, untuk kelompoknya itu sesuai dengan kelompok feedback saja, seperti itu. Saya share di ini ya. Saya share lagi di grup WhatsApp, silakan sesuai dengan kelompok feedback. Seperti itu, Pak. Udah ada kelompoknya, Pak. Siap. Ya, jadi mohon bantuan Mbak Mas. Bisa share. Yuk. Berarti jadi kan 7. Oke, saya kasih waktu 10 menit buat tentuin siapa kelompoknya Mbak Mas. Sekarang 17.10, saya tunggu sampai 17.20. Kebanyakan ya, 17.15 aja deh. Oke. Yuk. 17.15, saya mohon Mbak Mas sudah nulis nama kelompoknya di chat box. Oke. Bisa Mbak Mas bisa nulis nama kelompoknya di chat box. Saya tunggu Mbak Mas ya. Sampai 17.15. Oke, matur nuwun, terima kasih Mbak Mas. So, sudah ini ya, Mbak Mas sudah, alhamdulillah matur nuwun sudah share foto semuanya, full list namanya semuanya. Oke, sekarang saya pengen Mbak Mas bikin satu gimmick dari semua kelompok yang ada. Terus Mbak Mas analisis, who-nya siapa? Which channel-nya siapa? To whom-nya siapa? Kemudian with what effect-nya apa? Oke. Dari kelompok ini, Mbak Mas bakal pilih satu gimmick terserah. Kita analisis. Oke. Seperti yang tadi kita bilang. Who-nya, to whom, in which channel, with what effect. Yuk. Oke. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya Pak Hanif ya? Bapak Hanif, maaf. Ya, kenapa Mas Noval? Ya, kenapa Mas Noval? Kayaknya. Ya, 10 menit cukup ya Mbak Mas ya buat analisis ya. Jadi Mbak Mas kan pasti udah bikin gimmick-gimmick semuanya ya. So saya mau Mbak Mas mohon bantuan biar tahu efektif atau enggaknya. Siap. Siap Ma. Jadi nanti Mbak Mas bisa analisis kira-kira who-nya siapa, to whom-nya apa, which channel-nya apa, with what effect-nya apa. Terus jangan lupa lagi kenali diri sendiri, audiens, dan bukan keduanya. Oke. 10 menit, sekarang jam 17.18. Saya akan coba kembali 17.28. Oke? So, time is yours, guys. Teman-teman silahkan ini apa namanya diskusi, saya coba buatin di breakout room aja. Because I hear the topics that related to everyday life.
Kalau Mbak Mas ada bingung-bingung bisa tanya Mbak Mas ya. Silahkan join breakout room ya, teman-teman ya. Udah saya buatkan tadi ya, buat diskusi.
Contoh gaming. Cairik sampai pukul berapa ini, Cak? Mau tanya ini, enak gimana? Maksudnya kita extend gimana? Ini sih dioptimalin aja, soalnya kan nanti kan daripada kepotong maghrib kan, jadi kayak langsung aja sampai jam 6 maksimal kayak gitu. Mari kita ini aja langsung kita ajak mereka supaya keluar aja ya, maksudnya mereka supaya. Kalau gitu saya tutup aja ya break roomnya ya, biar semuanya balik ya. Udah aku tutup nih, Cak Erik, tinggal nunggu nih. Sudah countdown 1 menit nih. Oke. Gimana Mbak Mas, sudah ini, sudah apa? Sudah ketemu? Mau ngapainnya? Oke. Oke.
Gimana Mbak Mas, so far masih ada yang bingungkan atau yang ada yang nggak paham? Oke, sudah siap ya? Oke, sudah siap semuanya Mbak Mas ya? Saya bakal mohon bantuan satu kelompok buat presentasi ya. Udah muncul? Mbak Mas sudah lihat wheels of name saya? Udah Pak, kelihatan udah, ya? nomor 9 tuh yang kepilih. Belum. Ini saya ulangin lagi. Oke, siap ya? Siap. Oke. Saya pilih ya. Siapkan mental kalian ya. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 6. Oke. Silakan kelompok 6 bisa presentasi. Bisa presentasikan kelompok 6. Siapa aja kelompok 6? Halo, Pak. Ya, halo Mas Faki. Iya, mungkin tampilin apa tadi didiskusikan? Tadi sih kita belum sempat buat ininya, Kak, apa? Bisa untuk oke Mas, biar kita bisa lihat wajah gantengnya Mas. Oh iya, lupa. Maaf, Kak. Ya, we are fine. Oke. Maaf ya, Kak, saya melalui HP karena ada kendala juga dari laptop saya yang tidak bisa join di Zoom. Kalau itu bukan saya, maafin ya Mas, Pak Hanif ya Mas ya. Waduh. Iya, maafkan. Gitu saya minta maaf ke Pak Hanif ya Pak. Kalau saya mau santuy saja. Yuk. Ya, kenapa jadi Mas? Tadi kelompok kami sebenarnya belum membuat file-file yang seperti teman-teman yang sudah buat mungkin ya Kak ya. Karena emang terlalu banyak berdiskusi sehingga lupa waktu Pak. Kak. Diskusi apa, ngobrol apa gosip? Diskusi sih Kak. Jadi siap Kak. Iya. Diskusi gosip yang dikuliti dengan diskusi Pak. Oke, siap. Bisa mau dipresent dikit aja Mas apa yang tadi dikerjakan di kelas maksudnya? Jadi tadi itu mungkin Kak sedikit melalui obrolan begini nggak apa-apa ya kan Kak? Nggak apa, santai. Yang penting Mas paham aja sih intinya. Iya, jadi sebenarnya ya sebetulnya sudah yang dijelaskan sebelumnya Kak, yaitu ada ada gimmick dan juga ice breaking. Mungkin sedikit tadi yang kita diskusikan itu kayak ice breaking itu suatu agenda atau jadwal sebuah kegiatan, namun di dalam ice breaking itu terdapat gimmick dan terdapat ada beberapa hal lainnya gitu, bukan cuman gimmick saja. Mungkin yang didiskusikan tadi seperti itu. Terus namun sebelumnya saya mungkin mewakili kelompok. Gimana Kak? Untuk yang who kemudian to whom-nya itu mungkin bisa dibantu Mas? Oh iya. Yang kelompok lain juga bisa bantu, Masnya bisa bantu kok. Maksudnya Mas Faki nggak harus Mas sendiri. Mas nggak harus jadi korban kelompok. Oh iya, mungkin tadi tuh Kak ini ya Kak untuk peruntukan buat siapa ya Kak ya, mungkin itu gimmicknya itu. Terus to which okay. Nah itu tuh bisa bantu mungkin. Oke. Jadi tuh ini ya Kak ya berarti
kayak peruntukan ketika dalam suatu Zoom atau apa sih namanya kalau perkumpulan online apa sih online meeting. Oke. Online meeting ini boleh. kan kita kan ada beberapa yang kayak ada dia audiensnya itu yang umurnya yang 17 ke bawah atau yang dewasa, remaja, dan bahkan ada yang mungkin lanjut usia ya. Oke, siap. Dan kita tuh tadi sudah merundingi juga kayak jatuhnya kita ada memilih tiga ini Kak, 3 bagian. Itu yang saya sudah bilang sebelumnya. Itu tuh yang apa di bawah umur, kasarnya ya anak-anak lah. Dia batasannya itu SMP ke bawah. Dan yang kedua itu ada SMP hingga kuliah. Dan setelah itu ada kuliah ke atas atau kerja sampai hingga lanjut usia. Oke, siap. Berarti medianya ini Mas Zoom ya Mas ya? Online ya? Terus iya, efeknya apa online. kurang lebih Mas? Menurut Gimana, Mas efeknya apa tadi? Efeknya tadi apa Mas buat mereka? Efeknya tuh pertama kita juga ada dari 3 bagian itu Kak, kita juga membagi efek-efeknya Kak, karena pertama dari untuk lanjut usia gitu, mungkin yang kita akan berikan itu seperti peregangan lebih dibanyakin peregangannya gitu Kak. Berarti karena memang lebih ke refreshment ya Mas ya? Iya, benar. Oke, nice. Refreshment. Keren banget nih, keren maksudnya udah nyakup kok. Bisa tolong aplaus ke kelompoknya Mas Fakih nggak? Oh iya. Meskipun masih minimum tapi berusaha terbaik sih, that's fine. Mas, aku mohon bantuan Mas, bisa mohon bantuan pilih ya Mas ya? Oke. Oh, bentar. Saya kasih ini. Udah layarnya Mas. Halo? Ya, di layarnya Mas muncul nggak? Muncul Kak. Kenapa kok aku nggak pakai namanya Mas Fakih? Nggak bisa ini Mas ya. Aku mau ngasih Mas Pak Hanif, mohon bantuan bisa dikasih akses Mas Fakih buat ini, buat ngerakin slide-nya. Bentar. Gimana? Emang bisa Pak ya? Kan ini ya, Cair ya yang nge-share ya. Halo? Iya Mas. Ini aku cari nama Mas Fakih nggak ada ya? Dia kayaknya nama ya. Atau mungkin Mas Fakih kelompoknya Mas siapa di sini yang bisa saya kasih assign untuk muter? Mungkin salah satunya ada Marwah mungkin Kak. Marwah Ani Syah Putri. Oke Mas, Mbak Marwah bisa membantuan ini Mbak, diklik ini Mbak kelompoknya Mbak Marwah. Iya Pak. Bisa mohon bantuan on cam Mbak. Oke, terima kasih. Mbak sudah saya kasih akses, Mbak bisa mohon bantuan klik terserah yang mana Mbak. Yang di mananya ya Pak ya? Bisa terserah Mbak, diklik apa di putarannya itu Mbak. Sudah saya coba klik tapi kayaknya nggak bisa Pak. Ini bisa. Atau sudah? Oh, sudah. Kelompok 2. Terima kasih Mbak Marwah, teman-teman Mas Fakih. Kelompok 2 siapa silakan. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali Kak. Sama-sama Kakak. Wah, aku dipanggil Kakak loh Pak Hanif. Saya rasa lagi awet muda. Manggilnya Cak Erik. Aduh, Cak Stanley. Kelompok 2. Monggo kelompok 2. Semakin cepat semakin baik. Halo Pak. Ya, silakan. Jadi menurut kelompok kami yang tadi udah dijelasin, untuk who-nya itu untuk siapa yang akan bikin gimmicknya yaitu kelompok kita sendiri, kelompok 2. Terus to whom-nya itu
kita milihnya untuk mahasiswa sekitaran desain produk ini, jurusan desain produk. Lalu untuk in which channelnya itu kita pakainya offline. Contohnya kayak presentasi di depan kelas. Dan untuk with watch efeknya itu untuk mencairkan suasana dan juga menarik perhatian. Terima kasih. Bisa tolong aplaus ke kelompok kedua nggak, Mbak Mas? Kita harus apresiasi dong. Udah luar biasa, matur nuwun. Hebat-hebat ya kalian ya. Terima kasih, Pak. Ya, it's fine. Nggak apa-apa mewakili 2 kelompok, nggak apa-apa. Next kita bisa ngejain lagi di lain waktu, kalau ada sesi lagi. Dan yang pasti, nanti Mbak Mas bisa, kalau ada apa-apa, nanti Mbak Mas bisa discussion, kita bisa ngobrol. Lewat Instagram juga boleh. Jadi nanti Mbak Mas bisa klik Instagram saya. Dan nanti mungkin Mbak Mas kalau mau bingung bisa langsung aja nanti bisa siapa tahu komunikasi lewat dengan Bapak Hanis juga boleh karena kami juga sesama alumni exchange. Jadi sesama alumni organisasi juga. Jadi kalau Mbak Mas mungkin ada sesuatu yang dibingungkan atau membagongkan bisa langsung share. Ya, mungkin Mbak Mas ada yang mau ditanyakan so far? Mungkin dia bisa dibingungkan Mbak Mas. Monggo. Mungkin Pak Hanif ada yang mau ditanyakan dari pihak adik-adik, Mbak-mbak, Mas-mas? Pihak adik-adik gemus ya Pak ya? Oke. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya ini kesempatan langka loh ya, bisa ketemu sama Cak Erik ini. Beliau ini sangat sibuk nih, yang ngajar di 5 benua. Repot banget nih ketemu sama beliau harusnya. Jadi sebenarnya saya berharap banget teman-teman ini dioptimalkan nih ya. Digali aja, nanya aja. Mungkin dulu ketika mungkin di Brazil atau di Ekuador atau di mana, di sana kayak gimana ya Pak ya gimmicknya biar seru kayak gimana. Nah coba gali-gali aja nggak apa-apa. Mumpung kita masih ada waktu sekarang 17.43, kita masih ada sekitar 15 menit. Kalau dari saya paling itu sih Pak, pengen teman-teman supaya lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu Pak, seperti itu. Ya, mangga-mangga yang mau tanya-tanya mungkin tentang komunikasi atau mungkin pengalaman ngajar atau mungkin pengalaman punya pacar bule juga silakan. Oh, ada yang pengen tahu nggak pengalaman punya pacar bule tuh katanya Cak Erik ya. Bule lah ya, bukan bule lah ya. Bulenya Pak Le maksudnya. Oh, bule sama Pak Le ya Allah. Yuk, monggo Mbak Mas yang mau tanya silahkan. Silahkan. MC. Oh itu banyak yang nanya tuh, ada Fakih sama MC. MC dulu tadi. MC yang mana nih yang nanya? Mbak MC. Saya Pak. Silakan, maka. Izin bertanya untuk Pak Erik. Mungkin punya pengalaman yang banyak banget di 5 benua ya Pak. Dan mungkin Bapak juga pernah memberikan materi kepada audiens yang lebih tua dari Bapak. Nah untuk audiens yang lebih tua biasanya Bapak memberikan gimmicknya seperti apa ya Pak? Mungkin itu saja Pak. Saya browsing dulu ya Mbak Mas ya. Matur nuwun pertanyaannya Mbak MC dan Mas MC. Jadi saya lihat dulu dari mereka ini background mereka seperti apa, pendidikan mereka dan culture mereka. Jadi waktu itu saya sempat waktu saya kunjungan ke DPR ya Mbak Mas ya. Terus mereka itu orang Jawa. Saya pakai ilir-ilir. Ilir-ilir gitu Mbak Mas. Jadi tergantung siapa audiens kita ya Mbak Mas ya. Jadi selama itu atau mungkin kalau seandainya lagi ngetren nih lagu-lagu keroncong gitu ya, yang mungkin bisa dipakai kalau misalnya nggak nyanyi. Atau mungkin gimmick juga sebagai ini, mungkin saat presentasi dimasukin kultur mereka seperti apa. Atau mungkin bisa pakai video mereka sukanya apa gitu. Jadi kita ambil hati mereka Mbak Mas. Karena audiens itu harus diambil hatinya, biar kita dikasih hatinya langsung gitu. Jadi ya yang pasti kalau saya ngajar untuk berbagai segmentasi, kalau saya ngajar anak-anak, ya saya jadi bapak mereka. Kalau dengan usia kalian, saya jadi sahabat kalian. Bestie. Bukan bestie ya, bestie. Kalau sama bapak-bapak, ibu-ibu, ciwi, pencuri hati. Enggak, saya mencuri kolor kok, Mas. Kalau untuk orang-orang tua, saya jadi anak atau cucu mereka, tapi tanpa harus lebih rendah gitu Mbak Mas, karena mereka pasti lihat sertifikasi kita juga kan, nggak mungkin begitu Mbak Mas. Jadi lihat dulu siapa mereka begitu, dan nanti ketika mereka nanti ibarat kayak
mau share ya mangga, dan ya itu kuatnya komunikasi itu Mbak Mas, dan saya diajak kerja sama pun juga karena komunikasi kita juga. Jadi saya alhamdulillah so far sih lebih banyak ditawarin kerja ya Mbak Mas ketimbang lamar kerja ya, karena tadi itu komunikasi itu bikin networking, dan networking itu bikin rezeki. Rezeki itu nggak harus uang sih, nggak harus cuan, tuh nggak harus nggak harus berupa materi juga. So kalau Mbak Mas lancar komunikasinya, you gonna tonight yourself. So know your audience and know your cuan. Oke, apakah menjawab Mbak Mas MC? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih banyak Pak Erik atas jawabannya. Yang lainnya mangga, Pak Mas yang mau tanya-tanya silahkan. Tadi satu orang lagi ya. Monggo yang mau tanya silahkan, Mbak Mas. Tadi kayaknya Fakih angkat tangan tadi. Fakih mana Fakih? Halo Pak. G, mangga. Oke, mungkin kalau nggak ada yang lain saya pengen bertanya Kak ya. Tapi Silakan, sebelumnya Kak. mohon maaf Kak, saya izin off cam ya Kak, karena saya melalui HP juga jadi rada nge-lag HP saya kalau misalnya. Oke, fine. Kenapa Mas? Mohon maaf ya Kak sebelumnya. Santai-santai. Sebenarnya mungkin jauh dari materi ya Kak ya. Saya cuman sekedar kepo aja sih Kak. Sebenarnya takaran jokes orang luar sama orang kita tuh sebenarnya sama apa gimana Kak? Oke, Gitu aja sih, Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sebenarnya sih Mas ya, matur nuwun pertanyaannya tentang jokes ya. Itu kandung culture ya Mas ya. Jadi gimana Mbak Mas itu memahami culture-nya, dan itu nggak susah. Kita nggak bisa asal bikin joke dengan semua kalangan gitu. Kalau Mbak mungkin ibarat nih, saya mau tanya nih, kalau kita bikin joke yang Jawa banget, itu nggak akan laku di Jawa Tengah atau Jawa Barat. Gitu. Jadi itu ada istilah kayak ibarat apa Mbak Mas ya, culture mereka juga sih. Kalau siapa yang paling lucu relatif ya Mbak Mas ya, karena kan budaya itu beda-beda ya. Gimana cara supaya kita bisa nemuin cara yang lucunya kayak apa, bercandanya, gabung sama mereka. Jadi teman-teman mereka, jadi sahabat mereka. Pelajari bahasa mereka. Jadi ada bahasa-bahasa yang menggelitik. Kayak contoh nih, kalau di Surabaya, kan mungkin kayak bahasa-bahasa besti gitu kan. Terus bahasa-bahasa milenial, itu kita pelajarin biar lebih ini. Dan kalau kita udah tahu culture mereka, kita akan paham gimana lucu buat mereka. Mungkin nggak lucu buat kita. Gitu. Terus itu pernah waktu itu di Australia exchange. Jadi itu lagi ngomong-ngomong hahaha gitu, terus namanya orang Indonesia, saya kan waktu itu perwakilan dari Indonesia, dan itu saya nggak mau muji nama kita jelek kan, jadi kayak menghargai gitu lah Mas. Kita cerita gitu kan, jadi kita ya, that's funny, itu biasanya itu ada counterpart saya gitu. Terus kita lihat-lihatan, kon paham tak Cak? Gitu. Itu bahasa Indonesianya, kamu paham tak Mas? Saya bilang, aku nggak paham Cak. Gitu. Jadi itu ibarat kita tuh aku nggak paham sebenarnya dia ngomong apa, tapi saya itu menghargai mereka gitu loh Mbak Mas, dengan sedikit ketawa gitu. Dan itu karena itu benar-benar slang banget, maksudnya kayak culture Australia sama Asia itu beda banget Mbak Mas. Jadi saya baru paham itu bercandaan itu setelah saya punya teman-teman Australia itu 5 tahun setelahnya, maksudnya setelah kerja itu Mbak Mas ya. Jadi lagi culture itu relatif ya Mbak Mas. Jadi Mbak Mas harus tahu juga gimana cara hidup mereka gitu. Dan kalau tiba-tiba Mas Fakih kita lempar ke Madura gitu ya, aku juga nggak paham biar orang Madura kayak apa gitu. Jadi lagi culture sih Mas. Jadi bukan berarti bule itu harus ditinggikan, enggak. Mereka manusia juga. Awal saya dulu waktu di Indonesia awal-awal anggap bule itu dewa gitu. Ternyata mahasiswa saya orang bule-bule, beberapa banyak orang bule gitu. Jadi apa ya, manusia itu sama aja sih Mbak Mas ya. Cuma kita harus tahu aja gimana mereka hidupnya gitu loh Mbak Mas. Jadi kalau Mbak Mas pengen tahu gimana cara bercandanya ya, we have to diffuse with them gitu. Jadi kita nggak bisa bawa budaya kita keluar. Maksudnya kamu harus terima gitu budaya Indonesia kayak gini, bercanda gini. Ya kamu nggak laku Mas. Jadi cara saya ngajar di Europe beda, di Afrika beda, di Latin beda, Indonesia beda.
kampus pun beda. Kampus Mbak Mas dengan kampus saya beda saya ngajarnya. Nggak usah dari kampus saya lebih lambemu Mas. Artinya cingur. Jadi lagi Mas, dan itu kelihatan kalau kan mungkin jawaban di lambe-lambe, saya yang di lambe-lambe sama dosen kalian ya. Jadi lagi ke culture ya Mbak Mas ya, kita nggak bisa nyamin semuanya gitu. Dan berarti emang prosesnya sangat lama ya Kak ya? Nggak lama, selama Mbak Mas cepet mengenali orang itu bakal cepet prosesnya. Oh, oke. Siap Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya, sangat menjawab. Sama-sama Kak, matur nuwun ya. Saya mau tanya silakan, masih ada waktu 9 menit ya Kak ya, Kak Hanif. Nah saya di SP sama Kak Hanif nanti. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya, karena udah maghrib juga ya teman-teman. Silakan satu pertanyaan terakhir, saya persilakan sebelum kelas ini ditutup. Silakan. Yuk, jarang-jarang nih ketemu sama Cak Erik nih. Yuk. Ya, mangga yang mau tanya silakan. Yuk, silakan. Oke, kalau nggak ada saya yang nanya ada ya, Cak Erik ya. Mangga. Mau nanya nih Cak. Jadi Cak Erik ini kan sejak mahasiswa sampai sekarang ini kan aktif banget, karena saya tahu nih ya keaktifan yang mulai dari keikutsertaan tadi ya, ikut ke berbagai macam kegiatan exchange ke luar negeri, kegiatan duta wisata, kemudian berbagai macam kegiatan sejak kecil sampai sekarang ya. Nah, saya pengen tahu nih ya, kira-kira nih ya, manfaat apa yang didapatkan aktif seperti itu yang membuat teman-teman di sini jadi pengen juga gitu. Kira-kira manfaatnya kayak gimana yang sekarang dirasakan? Kan sekarang udah kerja nih. Nah, sekarang yang dirasakan seperti apa sehingga teman-teman juga di sini nantinya pada aktif nih mahasiswa. Yang pasti Mbak Mas, matur nuwun buat pertanyaannya Bapak Hanif. Yang pasti apa manfaatnya? Saya dapat apa yang nggak teman-teman mager dapetin. Jadi ketika mereka mager di rumah, mereka kerja, apply, kayak terima, mereka nangis, saya nggak kayak gitu. Ketika kita apply, mereka ditolak karena IPK mereka turun, saya nggak kayak gitu. Organisasi ini ibarat kayak kalau untuk generasi micin itu micinnya biar sedap. Jadi itu buatan tapi bikin kenikmatan gitu Mbak Mas. Dan ketika Mbak Mas nanti apply kerja itu bakal dilihat tuh. Jadi apalagi kalau Mbak Mas sudah ke nasional itu bakal ditarungin tuh antara alumni daerah dan enggaknya gitu. Dan waktu itu pun saya sempat exchange itu pun yang terima ya teman-teman dari ini Mbak Mas ITB, UI, secara mereka punya level lebih tinggi. Tapi saya undang keterima. Kenapa? Karena saya be myself. Being myself, amin. Jadi dengan saya tadi itu ketemu orang, saya terbentuk. Jadi saya itu terbentuk Mbak Mas. Karena saya tahu gimana ketemu orang gini, ngomongnya gimana gini. Terus ketika saya harus ngomong dengan orang lebih tua seperti apa, sopan sebagainya. Dan saya di Ciputra kampus, maksudnya pas saya ngajar, itu saya baru 2 minggu ngajar terpromosiin jadi kepala bahasa Mbak Mas. Dan saya itu nggak bilang ke teman-teman yang lainnya. Karena kita tahu kan culture kita secara gitu kan, suka ngejubit gitu kan. Dan saya baru berani posting tentang siapa saya itu ketika ada event. Jadi kalau saya dulu malah pernah dimarahin sama orang tua rumah, terlalu aktif. Jadi saya sempat pernah dilarang ikut OSIS. Ya, karena saya mulai SMP, SMA itu OSIS juga. Dan sama Pansus Pramuka juga, Mas. Makanya saya dibilang saya itu pembantunya sekolah. Jongosnya sekolah. Saya yang segitunya, Mbak Mas. Saking nggak ada, kamu itu istirahat atau sebagainya. Itu saya bilang, ya kalau saya nyantai-nyantai, saya nggak bisa dapat apa-apa gitu kan. Tapi mereka tetap marah-marahin sebagainya. Saya pagi-pagi jam 6 ke sekolah, bantu kegiatan OSIS dimarahin. Kamu itu babu bayar piro? Gitu. Kamu dibayar berapa sama sekolah? Gitu. Tapi saya mikir yakin saya dapat sesuatu dari sini. Dan benar, alhamdulillah waktu saya SMA kelas 1, Mas, saya bantuan guru-guru juga, saya dapat channel untuk lomba puisi. Dan saya masuk koran,
Saya buat juara waktu itu untuk lomba puisi. Dan saya tunjukin ke orang rumah. Seandainya saya nurut omongan Bude sama nenek, saya dapat ini semuanya. Jadi saya menampar dengan cara bijak, dengan cara diplomatik. Menampar boleh, tapi harus pakai otak. Dan aku yakin anak-anak milenial lebih pintar daripada kami semua. Zaman kita dulu nggak ada wifi, nggak ada internet. Adanya internet paketan Indosat. Itu pun terbatas. Kalian wifi 24 jam. Kalau kalian nggak lebih sukses dibanding kita, you are loser, guys. So, buktikan bahwa kalian lebih oke ketimbang kita. Saya, Bapak Hanif juga di sini, dengan apa yang terbatas, kami bisa survive. Kalian di sana semuanya serba ada. Kalau kalian nggak survive, sorry guys. Jadi, dan saya dulu pun waktu awal dulu itu sempat ikut cakning itu bukan karena saya merasa ganteng, enggak. Justru saya paling pendek. Lebih pendek seangkatan catwalk itu saya paling belakang sendiri. Karena saya waktu itu udah sadar aku nggak ada ini ya. Nggak ada face ke catwalk model kan. Jangan saya itu Elman finalisnya waktu itu Mbak Mas, Elman Putri Indonesia gitu, dan bayangin saya seperti Lilliput gitu kan, tapi saya pemenangnya karena I know myself. Dan tujuan saya ikut lomba itu kenapa? Saya expanding my networking. Sepinternya kamu, kalau kamu nggak punya teman, kamu nggak akan laku Mbak Mas. Itu kenapa di sini kuatnya relasi. Gitu Mbak Mas. Itu Bapak Hanif. Tepuk tangan semuanya dong, tepuk tangan semuanya. Luar biasanya buat Kak Erik ya. Oke, terima kasih Kak Erik. Karena ini udah jam 6 juga, jadi waktunya udah selesai. Nah, paling ini Kak Erik, close statement dari Kak Erik sebelum ditutup nih, silahkan nih. Oke, terima kasih. So, statementnya Mbak Mas ya, yang pasti Mbak Mas tahu aja diri Mbak Mas sendiri. Kalau Mbak Mas nggak tahu diri Mbak Mas sendiri, gimana mereka tahu tentang Mbak Mas? So that's my statement for you. Oke, luar biasa statementnya ya. Know yourself. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kelas ini ditutup ya teman-teman semuanya, saya minta tolong semuanya on cam karena kita akan screenshot dulu ya buat absensi. Ketua kelas untuk Fadlan minta tolong buat dibantu ya. Silakan dikomandoi oleh Fadlan sama teman-teman MC. Yuk teman-teman kita on cam dulu, siap-siap kita mau foto. Dalam hitungan ketiga ya. Kita mulai dari slide pertama. Oke, kita mulai dari slide pertama dulu. Udah siap teman-teman? Kayaknya udah pada siap. Yang udah siap boleh kayak gini ya. Kasih kita sign. Oke, wah udah pada siap nih. Kita hitung aja Syed. 1, 2, 3. Oke. Slide pertama udah. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima nih. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, usai sudah acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Erik Stanley atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal terkait bagaimana menarik perhatian audiens nih. Dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Hanif Azhar yang telah memoderatori acara pada hari ini. Kita bisa menemukan banyak gimmick-gimmick yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi berakhir sudah acara kuliah umum kita, Magic Gimmick Teknik Menyihir Audiens. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi dari awal acara hingga akhir. Saya Adisa. Dan saya Irsyad. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Cak Erik, terima kasih.